Selamat malam, sahabat GPIB dimanapun berada. Kita berjumpa di dalam program Night Call GPIB. Saya, Pendeta Wilhelmina Posuma Lawalata, saat ini melayani di GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau. Sebelum kita mengakhiri hari ini dalam istirahat kita, mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk merenungkannya. Biarlah kami dituntun dalam kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai dengan 26, demikian firman Tuhan. Yusuf meninggal. Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Yusuf hidup 110 tahun. Yusuf masih dapat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Mahir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah pasti akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Allah pasti akan memperhatikan kamu pada waktu itu. Kamu harus membawa tulang belulangku dari sini." Kemudian Yusuf meninggal dalam usia 110 tahun, jenazahnya diawetkan dengan rempah-rempah dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, sahabat GPIB dimanapun berada, apakah hari ini adalah hari baik bagi saudara? Mengapa saudara katakan hari ini hari baik? Apakah karena semua yang telah saudara rencanakan berjalan dengan baik? Atau karena kita memperoleh tubuh yang sehat? Karena kita boleh memperoleh tubuh yang kuat? Kita tidak merasa lemas, kita tidak merasa loyo, kita tidak merasakan sakit. Ataukah hari ini saudara beruntung karena menemukan atau mendapatkan uang yang banyak? Atau karena saudara merasa kenyang? Sahabat-sahabat GPIB merasakan bahagia, dan karena itu kita mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang baik. Lalu bagaimana dengan mereka yang saat ini sedang berada dalam keadaan yang sakit? Mereka yang saat ini sedang menderita? Mereka yang saat ini sedang susah, mereka yang berduka. Apakah jika kita bahagia, itu berarti Tuhan memperhatikan kita? Dan jika kita ada dalam pergumulan, berarti Tuhan tidak memperhatikan kita? Kepada siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, kasih dan anugerah Tuhan akan diperoleh. Dan kita semua yang sedang menyaksikan program Night Call GPIB saat ini adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, juga telah menerima anugerah Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, Yusuf menjadi contoh baik bagi kita dalam menyatakan bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Perjalanan hidup Yusuf tidaklah mudah, penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan. Tantangan datang silih berganti,
Kesusahan dia alami juga dengan kesengsaraan, namun Yusuf tetap berserah dan setia hidup di dalam Tuhan. Yusuf mengetahui bahwa Tuhan pasti memelihara hidupnya. Mulai dari peristiwa dia dijual oleh saudara-saudaranya, peristiwa di rumah Potifar, Tuhan selalu bersama-sama dengan Yusuf. Dan Tuhan senantiasa menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang berhasil. Berhasil dalam menjalankan misi Allah untuk menyatakan kuasa dan kehendak Tuhan melalui kehadirannya. Yusuf adalah agen khusus yang dipilih dan dipakai dalam rencana Tuhan. Sampai masa akhir hidupnya Yusuf, dia adalah orang yang setia. Bahkan dia mengingatkan saudara-saudaranya untuk tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Allah akan selalu memperhatikan dan tidak akan meninggalkan mereka. Allah akan membawa mereka keluar untuk hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam rencana Allah, menjalankan misi Allah, agar seluruh dunia mengenal siapakah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sahabat GPIB, pesan Yusuf kepada saudara-saudaranya menjadi pesan bagi saudara dan juga saya. Menjadi pesan bagi semua sahabat GPIB dimanapun kita berada. Bahwa Tuhan pasti akan selalu memperhatikan kehidupan kita. Kita katakan bahwa hari ini baik, hari yang penuh dengan anugerah, atau hari ini adalah hari yang buruk, hari yang mengecewakan bagi kita. Ingatlah, sahabat GPIB, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan memperhatikan dan mengatur langkah kaki kita dengan begitu baik. Mari bersyukur dan senantiasa bersyukur. Jika hari yang kita jalani tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, haruskah kita kecewa dan marah kepada Tuhan? Mungkin kita menjadi orang yang tidak sabar, sehingga apa yang kita kerjakan hasilnya tidak maksimal. Kita tidak membiarkan Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita, sehingga kita sulit melihat dan merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dengan demikian, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, mari kita mengakhiri hari ini dengan kembali mengingat bahwa ada tangan Tuhan yang menuntun dan memimpin jalan kehidupan kita. Tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan saudara. Mata Tuhan yang selalu tertuju kepada kita. Wajah Tuhan yang selalu ada di hadapan kita. Jangan ragu dan jangan khawatir. Hari ini, hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Hari ini adalah hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Maka kita kembali berada di malam hari ini untuk kembali beristirahat. Dan kita boleh dikuatkan dan dimampukan untuk menikmati hari esok, hari baru yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita kembali menjalankan dan melaksanakan misi Allah dalam tugas panggilan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan di malam hari ini. Sebelum kami kembali dalam peristirahatan kami bersyukur kami dikuatkan. Firman-Mu ya Bapa mengingatkan kami kembali bahwa dimanapun kami berada, tangan Tuhan selalu menuntun kami. Wajah-Mu yang tertuju kepada kami ya Tuhan, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk menjalani hari ini. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Jikalau sepanjang hari ini ada kuat sehat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk semua sukacita, damai sejahtera yang Engkau anugerahkan bagi kami.
Terima kasih Bapa untuk setiap pengalaman-pengalaman yang boleh kami alami di sepanjang hari ini. Berbagai peristiwa iman kami jumpai. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami ya Allah Bapa di dalam surga, sehingga di tengah-tengah kekuatan iman percaya yang bersumber dari Tuhan, kami tidak akan menjadi lemah dalam berbagai pergumulan hidup yang kami jumpai. Namun kami tetap melihat dan menanti dalam kesetiaan dan kesabaran yang Tuhan berikan bagi kami untuk menyaksikan bagaimana kuasa dan perbuatan Tuhan yang akan nyata dari setiap hal yang boleh kami minta kepadamu. Terima kasih Bapa untuk pekerjaan yang boleh kami selesaikan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala usaha yang boleh kami lakukan. Kami percaya Bapa bahwa semua akan menjadi baik adanya. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang boleh kami lakukan. Biarlah semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kami boleh persembahkan kepadamu ya Bapa. Kehidupan kami boleh Engkau pakai dan Engkau boleh menyertainya dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Di hari-hari yang telah kami lalui Bapa, banyak hal yang kami perbuat, bahkan di sepanjang hari ini, dengan segala tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapa, layakkanlah kami ya Tuhan untuk menerima berkat yang berasal daripadamu. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah sahabat GPIB, program Night Call saat ini kita boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kembali kita beristirahat dalam penyertaan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal merupakan salah satu dari 3 jemaat mandiri yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur. Sebagai minoritas, tantangan dan hambatan berupa teror dan ancaman turut mewarnai perjalanan iman Jemaat Air Hidup Kamal. Tetapi semangat persekutuan tidak pernah kendor. Jemaat ini dilembagakan pada tanggal 31 Oktober 1993 sebagai Jemaat Mandiri GPIB ke-215. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal bukanlah jemaat yang besar. Saat ini terdiri dari 29 kakak, di mana 80% kakak adalah lansia. Pekerjaan anggota jemaatnya terdiri dari karyawan, ibu rumah tangga, pekerja serabutan, buruh harian, pensiunan, pelajar dan guru dengan upah kerja masih di bawah UMR, sehingga secara ekonomi GPIB Jemaat Air Hidup Kamal juga bukanlah jemaat yang kuat dan mandiri. Pada tahun 1986, GPIB diberikan tanah di wilayah Kelang ini oleh Bupati untuk membangun gedung gereja. Lahan ini jaraknya sekitar 3,9 km dari lokasi gereja saat ini. Namun pada tahun 1988 ketika panitia pembangunan mulai bekerja menguruk tanah, rencana pembangunan ditolak oleh bupati yang baru dengan alasan gereja terlalu mendominasi sebab sudah ada GKJW dan gereja Katolik di wilayah ini pada saat itu. Sejak saat itu, tanah tersebut atau tanah ini menjadi lahan nganggur. Tanah uruk yang telah ditimbun diambil oleh oknum-oknum setempat. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa pihak tidak dikenal yang menggunakan tanah ini sebagai sawah dan menanami pohon pisang tanpa izin dari gereja. Sejak September 2023, kami melakukan pembersihan pada lahan dan melakukan pengawasan secara berkala. Mempertimbangkan beberapa hal ini, maka kami berencana untuk membangun pagar tembok dari beton untuk mengamankan lahan ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harapan kami di kemudian hari, jika Tuhan berkenan, maka di lahan ini dapat dibangun kos-kosan sebagai usaha PEG. Mengingat lokasinya
yang sangat strategis dekat dengan Universitas Trunojoyo Madura. Tetapi kami pun menyadari bahwa kemampuan kami sangat terbatas. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, kami memohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menopang kami di dalam daya, dana, dan doa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.